Kegiatan peledakan bertujuan untuk membongkar batuan atau mineral yang keras dengan menggunakan campuran bahan-bahan kimia untuk memicu terjadinya peledakan. Dalam suatu operasi peledakan batuan, kegiatan pengeboran atau drilling merupakan salah satu tahapan utama. Kegiatan pengeboran merupakan pekerjaan yang pertama kali dilakukan dengan tujuan membuat lubang ledak dengan geometri dan pola yang sudah ditentukan pada masa batuan, yang selanjutnya akan diisi dengan sejumlah bahan peledak untuk diledakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan SMK? Kawan SMK, saat ini saya sedang berada di lokasi tambang CV Handika Karya yang berlokasi di Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini kita akan melihat dan belajar bagaimana proses pengeboran untuk pembuatan lubang ledak. Saya Masud Mustahar bersama Direktorat SMK, Direktorat Jenderal Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Pada saat ini, kegiatan pengeboran untuk penyediaan lubang ledak umumnya menggunakan mesin bor dengan sistem mekanik. Berdasarkan sumber energi mekaniknya, sistem pengeboran mekanik terbagi menjadi 3, yaitu perkusif atau tumbuk, rotari atau putar, dan rotari perkusif atau putar tumbuk. Ada 4 komponen utama dalam sistem pengeboran secara mekanik, yaitu sumber energi mekanik, batang bor sebagai penerus energi tersebut, mata bor sebagai aplikator energi terhadap batuan, dan peniupan udara atau flushing sebagai pembersih lubang bor dari serbuk pengeboran. Pemilihan jenis bor yang akan digunakan dalam kegiatan pengeboran tergantung pada beberapa faktor. Di antaranya adalah jenis batuan, kondisi lapangan dan jalan masuk, derajat pemecahan atau fragmentasi, dan geometri pengeboran. Tahap awal sebelum dilakukan pengeboran adalah pengecekan lokasi, pembersihan lokasi pengukuran, dan pemberian patok pada titik yang akan dibor. Setelah tahap awal dilakukan, maka tahap berikutnya adalah mempersiapkan alat pengeboran. Sebelum digunakan, pemeriksaan terhadap aksesoris, spare part, dan consumable lainnya wajib dilakukan. Jenis mesin bor yang digunakan dalam pembuatan lubang ledak kali ini adalah Crawler Rock Drill atau CRD. Alat ini dipakai karena sangat cocok dengan kondisi atau medan kerja yang berjenjang dan memiliki tekstur batuan yang keras. Alat ini dilengkapi dengan mata bor dan batang bor yang berukuran 10 feet,
dan juga dilengkapi dengan kompresor tipe rotary screw yang mendukung dalam memberikan udara sebagai energi penggerak alat bor maupun melakukan pemboran. Sistem pemboran yang digunakan pada alat bor ini adalah sistem pemboran putar tumbuk atau rotary perkusif. Sistem ini sangat baik dan efektif pada daerah batuan yang keras seperti batuan andesit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianto, saya dari PT MMU Bukit Rejeki yang bekerja di divisi peledakan CV Handika Karya untuk set Gunung Rego, Hargorejo, Kokap, Kulon Progo. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemboran yang ada di CV Handika Karya Gunung Rego. Yang pertama, kita menggunakan pola staggered atau zigzag dengan spacing 3,5 meter dan burden 2,5 meter. Untuk hari ini kita merencanakan pengeboran sebanyak 25 lubang dengan kedalaman 9,4 meter yang akan menghasilkan volume sekitar 1960 bank kubik meter atau BCM dan akan menghasilkan sekitar 3.800 ton batuan andesit. Geometri pengeboran dirancang secara terpadu dalam rancangan peledakan. Geometri pengeboran meliputi 1. Diameter lubang ledak. Besaran diameter lubang ledak harus dipertimbangkan baik-baik dalam rencana pengeboran dan peledakan, karena sangat berpengaruh pada penentuan nilai burden, spacing, sub-drilling, stemming, serta kedalaman lubang ledak. 2. Kedalaman lubang ledak. Kedalaman lubang ledak disesuaikan dengan tinggi jenjang. Kedalaman lubang ledak harus lebih tinggi dari tinggi jenjang agar mencegah tonjolan atau tu pada lantai jenjang. 3. Kemiringan atau arah lubang ledak. Arah lubang ledak dapat dibuat tegak atau miring. Lubang ledak tegak biasanya akan menghasilkan tonjolan pada lantai jenjang serta adanya bongkahan yang berasal dari sekitar stemming. Sedangkan lubang ledak miring akan memberikan fragmentasi yang lebih baik. 4. Pola pengeboran. Pola pengeboran merupakan pengaturan jarak antara lubang dalam satu baris atau spacing maupun jarak antara lubang ledak dengan bidang bebas atau burden. Pola pengeboran yang umumnya diterapkan pada tambang terbuka adalah pola pengeboran sejajar atau paralel dan pola pengeboran selang-seling atau staggered. Pola pengeboran selang-seling akan menghasilkan fragmentasi batuan yang lebih baik dan seragam. Hal ini diakibatkan distribusi energi peledakan yang dihasilkan lebih optimal. Setelah persiapan alat telah terpenuhi, maka tahapan berikutnya adalah kegiatan pengeboran untuk membuat lubang ledak. Peralatan pengeboran diposisikan secara aman sesuai dengan prosedur di titik-titik yang akan dibor. Juru bor harus membuat lubang ledak sesuai dengan geometri pengeboran yang sudah direncanakan. Kecepatan suatu pemboran di lokasi penambangan batu andesit banyak dipengaruhi oleh kekerasan batuan, diameter mata bor, dan masalah-masalah yang dihadapi saat proses pemboran dilakukan.
Selama proses pengeboran, perubahan laju penetrasi harus dicatat. Data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui waktu siklus pengeboran. Setelah lubang ledak yang direncanakan telah terbuat, maka lubang tersebut harus ditutup atau disumbat untuk mencegah masuknya batu atau benda yang akan ditutupi lubang tersebut. Setelah kegiatan pengeboran selesai, kegiatan yang harus dilakukan adalah memeriksa lubang hasil pengeboran. Pemeriksaan lubang hasil pengeboran bertujuan agar tidak ada hambatan pada saat pengisian bahan peledak. Beberapa aspek yang harus diperiksa adalah sebagai berikut. 1. Mengukur jarak antar lubang bor. Pengukuran jarak bertujuan untuk memastikan spasi atau burden lubang hasil pengeboran sesuai dengan rencana pengeboran. 2. Mengukur kedalaman setiap lubang bor. Selain untuk memastikan kedalaman lubang hasil pengeboran, pengukuran kedalaman lubang bor juga berfungsi untuk memastikan tidak adanya hambatan atau penyumbat lubang. Untuk mengecek kedalaman lubang bor dapat menggunakan meteran yang diberi pemberat atau menggunakan tongkat berskala, atau biasanya terbuat dari bambu atau pipa PVC. Apabila lubang bor terlalu dalam, maka hal yang harus dilakukan adalah mengisi lubang bor dengan bahan untuk steaming, kemudian dipadatkan sampai kedalamannya sesuai. Sedangkan apabila lubang bor kurang dalam, maka harus dilakukan pengeboran agar sesuai dengan kedalaman yang direncanakan. 3. Mengukur kemiringan lubang bor. Kemiringan lubang bor dapat diukur dengan cara menggunakan kompas geologi yang ditempelkan pada tongkat yang dimasukkan ke dalam lubang bor sebagai bidang bantu. 4. Menghitung jumlah lubang bor. Jumlah lubang bor hasil pengeboran harus sesuai dengan jumlah lubang bor yang direncanakan. Setelah menyaksikan video tadi, semoga dapat menambah pemahaman dan tentunya kompetensi kawan SMK semua, terutama terkait kegiatan pemboran untuk pembuatan lubang ledak. Saya Masud Mustahar bersama Direktorat SMK, Direktorat Jenderal Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, undur diri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.